Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Seperti biasa, yuk kita ngobrol dalam Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman dan tentunya kita akan membahas hal-hal terbaru Ya, dan hal-hal yang apa coba? membagongkan kata Mas Hersu. Apa yang terbaru Mbak Agi? Ini yang lagi rame betul dibahas di Hmm, media sosial dan tentu juga di media-media mainstream begitu. Itu adalah baru terungkap begitu Mas Hersu hmm, hmm, bahwa BGN Badan Gizi Nasional itu menggunakan anggarannya hmm, demikian apa ya, aneh betul begitu, hmm, hmm. yang semua dihambur-hamburkan. Jadi Eh, ada anggaran hmm, untuk IO hmm, hmm. itu sebesar 113,9 Wih, miliar. mantap Yang itu. kalau IO-nya mantep betul. Maksudnya apa nih? itu IO luar untuk biasa, iya. makan gratisnya gitu nggak? Bukan? Seperti biasa, ini IO itu kan biasanya dia sebagai penyelenggara acara, Mas Ersu. Hmm, hmm, Jadi berbagai acara yang diinisiasi oleh hmm, BGN, hmm, ngakunya nih Pak Dadan ya, dia hmm, klaimnya adalah karena masih kementerian baru, lembaga baru hmm, maksudnya, hmm, badan baru, jadi hmm. belum memiliki ahli-ahli yang mumpuni, belum ada Oh, nah, ya, bagian ya, yang ya. melakukan itu. Ini lewat Jadi tender diberikan nggak nih? kepada swasta lah Ya, itu. lewat tender nggak ada aturannya loh, yang penunjukan langsung segala macam. Sejauh ini kayaknya kita nggak pernah dengar itu ada tendernya, Mbak Agi ya. Kalau nggak itu bisa Betul, bisa itu pelanggaran itu bisa jadi temuan. Tapi gini ya, sebelum kita iya. ini menarik ini bahas. Hmm. Tadi Anda ngomong baru terungkap, tapi ada sebenarnya berita juga yang terungkap. Yang Anda nanti bisa nonton Hmm. awalnya itu awal aja dulu di Mhm. Here's Point. Ini soal adanya rencana kesepakatan kerjasama antara Amerika dengan Indonesia, pemerintah Indonesia yang mengizinkan pesawat-pesawat Amerika, pesawat militer Amerika itu melewati wilayah udara dari Indonesia. Dan ini menjadi heboh banget karena juga pertama baru terungkap juga di medianya, di media luar negeri, lagi media Cina, media India. Nah, ini nanti Iya. mesti kita bahas lebih lanjut, Mbak Agi, karena saya teringat waktu Mhm. berbincang dulu kan Anda waktu ngomongin soal antek-antek asing. Nah, Celios ya waktu itu ya, Mhm. yang Mhm. pertama kali Mhm. membocorkan tuh Sunday Guardian juga. Tadinya saya pikir ini media Betul. Guardian dari Inggris. Kalau Guardian dari Inggris. Inggris kan media Mhm. yang sangat apa ya, sangat punya reputasi sangat luar biasa ya, udah tua usianya dan sebagainya begitu. Kalau Sunday Betul. Guardian ini kita baru dengar. Tapi kok sudah dua kali saya dapat dia dapat bocoran-bocoran eksklusif gitu loh Mbak Agi. Saya sih usul nanti dibahas Betul. itu Mbak Agi ya Siapa di yang main ini? ya ya. Gitu ya, menggunakan media luar Ya, untuk kita ini membocorkan ya, ini. kita bahas nanti ya Mbak Agi ya. Kita ngomongin dulu Oke. Nanti kita Pak kita ngomongin ini dulu Pak lah. Pak Belang, Pak Dadan. Ya. Oke. Silakan Mbak Agi. Oke, halo Pak Dadan. Kita Ya. akan ngomongin badan yang dipimpin oleh Anda. Jadi ini sudah terungkap dan ini memang betul begitu ya, karena Hmm, sudah ada konfirmasinya dari Dadan juga. Cuman dia ada penjelasannya, ada klaimnya kenapa dia hmm, melakukan itu. hmm, hmm, Yang paling lengkap itu diungkap oleh Tempo, Mas Hersu. ya. Jadi kita bacakan saja sedikit dari Tempo, yaitu bahwa IO ini digunakan selama pelaksanaan anggaran 2025. Nah, Hmm, terungkapnya adalah tahun 2026 ini yang kita tahu ketika itu pagunya ada 71 triliun dan baru digunakan sekitar 50-an triliun begitu ya. Nah, total anggaran yang digelontorkan untuk IO jasa IO ini ada sekitar 31 namanya Mas Hersu, itu sebesar 113,9 miliar. 31 Ini itu nanti nama IO-nya. betul, nama Oh. IO-nya Hmm, begitu ya. Dan acaranya tepatnya, proyek yang hmm. dilakukannya ada 31. Terus? Dan kemudian ini BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri. Itu jawaban dari Dadan ketika ditanyakan soal ini. Kok besar sekali Hmm, anggarannya? Ini hmm, apa hmm, saja hmm, yang hmm, digunakan gitu hmm, kan? hmm, Nah, kemudian Tempo ini mengunduh data realisasi pengadaan barang dan jasa yang hmm, dipublikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hmm, atau LKPP. Dan dokumen itu setidaknya ada 31 paket pengadaan jasa IO yang dilakukan oleh BGN. hmm. Jadi mayoritas pengadaan paket dilakukan untuk kegiatan di kantor pusat BGN. Oke. Jadi orang-orang pusat ini ya Hmm. yang main. Di luar itu Nilainya BGN juga ada melihat nilai per proyeknya berapa itu Mbak Agi?
Ada, nanti kita bacakan ya. Oke. Dan di luar itu BGN juga menyewa jasa IO untuk agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga untuk Oh, pelatihan sepertinya pelatihan, kalau pelatihan. peningkatan Baris SDM ya. berbaris yang waktu itu ya kayak gitu-gitu Betul. ya. Ya, oke. Ya, dan kemudian Tempo menemukan dua perusahaan yang ditunjuk untuk menjadi IO di kegiatan tersebut. Keduanya yaitu Aska Jaya Pratama senilai 419 juta dan Senawangi Citra Imaji senilai 391,37 juta. Ini ada yang lebih tinggi lagi sebetulnya Hmm, dari temuannya Tempo ini ya. hmm. Dan kemudian eh coba kita lihat ya, tidak hanya itu BGN memakai anggaran sebesar 16, untuk IOE nanti kita Hmm, jelaskan. Nah, ini rinciannya ya yang hmm. dibuat oleh Tempo. Misalnya satu, milik kita bersama itu nama IO-nya, nilai kontraknya 446 miliar. Berarti lebih Luar dari biasa. 200 juta loh ini ya. Berarti nggak bisa penunjukan langsung loh ini ya. Ya harus dia harus lewat lelang Iya. gitu ya. Oke. Maaf, maaf. Kok miliar? 446 juta. Iya, tetap Ini kan itu semuanya 113,9 nah, ya taruhlah hampir seratus empat tetap belas miliar walaupun ya. 400 juta nggak bisa itu Gede penunjukan banget, langsung. Nggak bisa penunjukan langsung harus gede lelang banget. itu ya. Betul. Oke, terus. Nah, Erawan Prakasa Utama 1,075 miliar. Kemudian milik kita bersama 426 juta. Tentu di belakang ada angka lainnya ya. Saya tidak bacakan nih angka besarnya saja. Anugerah Wizardi Convex itu 2,691 juta. Yang miliar-miliar saja ini Renjana Media Indonesia 1,067 juta, Renjana Media Indonesia lagi 1,012 juta. Jadi memang ada satu eh, tidak selalu satu IO itu hanya Satu ya. menjalankan satu proyek Mas Hersu, ada yang menjalankan dua proyek bahkan lebih. Aska Jaya Pratama nilainya 419 juta, Anugerah Duta Promosindo 11 juta. Oh, bukan 11 juta, 11 miliar. Iya Luar dong, biasa masa ya. 11 juta kan nggak mungkin lah. Terus, Aduh, itu angka saya kalau 11 juta itu. jangan apa nurunkan harga dong Mbak Agi. Waduh, pagunya 200 juta ke atas Kemampuan berarti. saya segitu saja. Misalnya ada apa Ya, begitu ya, ya, ya. sewa ini untuk pengadaan. Ya Allah ini. Citra Solusi Konvensindo 871 juta. Raja Idea Kreatif 12,5 miliar, 12,5 miliar ya. Anugerah Wizardi Convex itu Sat- 1,500 miliar. Ini gede-gede loh Mas Irsu. Nih, Raja Idea Kreatif 1,5 miliar, Anugerah Duta Promosindo 3 miliar lebih, Anugerah Duta Promosindo lagi 2,3 miliar. Luar biasa punya siapa ini? Nah, itu dia. Moksakarsa Ganendra Saya enam tadi, ratus dua puluh enam ya. juta. Oke, terus. Citra Solusi Konvensindo lagi Hmm, nih hmm, 4 miliar. hmm, Ada lagi Citra Solusi Konvensindo lagi 1,1 miliar. Pojok Selebes Mandiri mungkin ini dari Sulawesi ya 15,4 miliar. hmm. Falah Eka Cahya itu 16,5 miliar. Luar biasa. Ini Mas Ersu saya nggak perlu menyebutkan lagi deh yang bawahnya banyak yang masih miliar-miliar Hmm, lainnya begitu. Coba kita lihat ya Mas Ersu. Ini kok saya masih ingat ya anggaran lembaga atau anggaran dari kementerian itu kan hmm, malah banyak yang hanya berapa miliar saja begitu kan. hmm. Coba kita lihat ya Mas Hersu, anggaran untuk apa namanya tadi, anggaran untuk lembaga begitu ya. Anggaran untuk lembaga dan juga anggaran untuk kementerian. Coba kita bandingkan. Nah, ini saya mendapati di Metro TV. Ini anggaran sama-sama tahun 2025. Hmm. Komnas HAM dan Perempuan itu dari pagu 160 miliar dipotong 59,95 miliar jadi Tinggal. tinggal sekitar 110 miliar. Lebih kecil ini dari yang cuman bayar IO itu tadi untuk satu badan itu tadi. Ini Komnas HAM dan Perempuan loh, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Perempuan. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan LPSK itu dari 229 miliar pagu semula itu di efisiensi sebesar 107 miliar. Jadi kalau kita lihat ya sekitar 120-an miliar lah begitu. Lebih gede-gede Ini tadi dong. besar loh. Tadi kan 100 berapa? 113 kan tadi yang ya, itu ya. 113,9 hampir Ya, ya, ya. 114 miliar lah. Hmm, hmm, Ya hampir sama ini Mas, hmm, cuman hmm. beda berapa miliar. Cuman untuk Itu lembaga acara-acara aja yang ini ya, cuman untuk menghandle acara aja. betul. Hmm. Betul. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA itu
dari 300 miliar diefisiensi sampai 146 miliar. Jadi lembaga-lembaga lain mengalami efisiensi itu sangat-sangat besar. Hmm. Ada yang mencapai 30%, ada yang mencapai 40% begitu ya. Hmm. Dan kemudian di efisiensi ini Kementerian PPPA itu 146 miliar, yang artinya hanya tinggal 150-an miliar. Hampir sama. Ini untuk belanja pegawainya saja sudah berapa, untuk operasionalnya berapa, untuk pengadaan peralatan, peraga, apa dan sebagainya. Coba kita lihat Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional itu hanya dari pagu 54 miliar, Hmm? di efisiensi 15 miliar. Ya ampun. Jadi hanya Hmm. sekitar hampir 40 miliar, itu Wantanas loh. Hmm. Kemudian Komisi Yudisial dari 184 miliar, di efisiensi 74 miliar, jadi tinggal berapa? 110-an miliar. Itu KY loh, itu lembaga itu, mengawasi seluruh Indonesia itu. Hmm. Kementerian Transmigrasi, ini kan penting Kementerian Transmigrasi, dari pagu 122 miliar, di efisiensi 38,9 miliar. Nggak sampai itu 100 juta. Ini hanya Jadi, sekitar 90, 80, terus mau 90-an juta. ngapain tuh kementerian ya? Iya, ini ngapain Kementerian Transmigrasi ini pegawainya aja sudah berapa, hilir mudik ke seluruh Indonesia sudah berapa, Nggak luar cukup ya, biasa saya nih. kira untuk biaya pegawai aja kayaknya udah habis itu sama biaya operasional ya Mbak Agi ya. Pokoknya tiap hari ngantor deh, Betul. yang penting ngantor gitu aja. Ini Mas Hersul lihat lagi nih. Hmm. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Indonesia itu luas sekali. Gede. Pengelola perbatasan, bayangkan seluruh Indonesia dengan luas yang seperti ini. Itu dari pagu 267 miliar, dipotong 128 miliar. Hmm. Jadi hanya tinggal sekitar 140, nggak nyampe. Hmm. 140 miliar. Ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Luar biasa. Hampir sama dengan biaya IO-nya di MBG itu tadi. Kemudian Badan Perlindungan Konsumen, ini dari hanya 8,9 miliar, dipotong 6,58 miliar. Jadi tinggal berapa itu? Nggak 1 miliar sekian ya. Sekitar iya satu koma berapa miliar, nggak sampai 2 miliar berarti ya. Pantesan konsumen kita teriak-teriak bagaimanapun ya susah ya. Hmm. Kementerian UMKM sekarang namanya Kementerian UMKM itu dari 463 miliar dipotong 242 miliar. Artinya lebih dari 50% ya. Berarti hanya tinggal 220-an miliar. Ya, Itu ya, UMKM, padahal udah. jumlah UMKM kita tuh Iya, jutaan, Mas Hersul. iya, Gimana udah. mengembangkan Ini jutaan itu? saya ini tolong jangan diterusin Mbak Agi. Jujur Mhm, saya tadi saya membayangkan tiba-tiba beberapa teman mau jadi menteri ya, yang saya bayangkan gitu. mhm. Ya Allah, saya tiba-tiba mikir bersyukur banget ya nggak jadi menteri. Itu pikiran kita ya. Bayangkan itu menjadi ini, tapi kalau menterinya mau kerja loh ya, mau kerja dan sebagainya gitu kan dia bisa stres sendiri tuh lihat Mhm. situasi seperti itu gitu ya. Mau kerja gua nggak bisa, nggak ada duitnya segala macam dan tiap hari mungkin dia lihat pegawainya aja udah nggak tega kan, apalagi ngurusin stakeholdernya seperti tadi UMKM tadi Mbak Agi kan bilang Betul. UMKM kita tuh jutaan gitu, juta bagaimana mau Jutaan, jutaan. jadi dananya kalau ditanya nanti dananya aja ada, Mhm. pokoknya ada gitu, jangan Pokoknya, jangan pokoknya ada. gitu Mhm. ya, iya ya, oke. Mhm. Udah jangan terusin. Tapi Mbak Agi kan mau menggambarkan betapa jomplangnya begitu ya, bagaimana kementerian ini jadi Betul. benar-benar lembaga yang dipimpin oleh Pak Dadan ini betul-betul lembaga sultan ini ya Mbak Agi ya, itu yang Usulkan banget, ya. duitnya yang Tak paling gede tersentuh lagi. nggak sentuh, Mhm. iya dahsyat itu. Mhm. Jadi terus setelah ada temuan ini BPK harus Ya, Mas lunasi. Herisu pengen tahu Heeh. ini untuk apa saja, Untuk apa ya. saja dan siapa Eh, pemiliknya nanti, Anggaran. ada nggak kaitannya dengan para pejabat di situ, ini penting itu Mbak Agi. Hah? Ya, itu nanti mungkin akan ada Oke. investigasi lebih lanjut ya. Itu Hmm. siapakah pemilik IO itu tersebut, Hmm. nanti pasti akan terspill Hmm. dengan sendirinya begitu. Hmm. Hmm. Akan ada banyak masyarakat juga, oh saya tahu ini, saya tahu itu begitu. Nah, Dadan ini beralasan pihaknya belum memiliki keahlian mumpuni dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks yang diperlukan dukungan pihak profesional. Apakah betul IO-IO tersebut profesional? Milik siapa? Siapa aja tenaga ahlinya di situ? Dan kemudian IO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara yang profesional, Hmm. mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional, kata Hmm. Dadan. Dia mengatakan, hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya. Ini penganggarannya di pusat loh, dan dikerjakan di pusat. Lebih lanjut,
Kehadiran jasa I.O. merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Itu kata Dadan. Jadi pada tahap ini BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap. Hmm. Loh, belum sepenuhnya siap kok sudah langsung ribuan dapur MBG, kemudian apa namanya menerima sekian ribu bahkan mungkin juta pemasok yang apa namanya kalau istilah ini mungkin terakreditasi. Kalau di BGN apa ya istilahnya yang terverifikasi begitu mungkin Hmm. ya. Selain itu aspek teknis penggunaan IO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dia mengatakan seperti ini. Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara karena seluruh komponen kegiatan Nah, mainkan. terdokumentasi Hmm. secara sistematis. Nah, apa yang dia katakan, ini pengadaan barang dan jasa. Misalnya IO tersebut melibatkan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor sampai dengan pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis. Jadi itu yang dilakukan oleh IO dan IO ini kan bukan pegawai Mas Hersu. Dia hanya pada suatu waktu dengan durasi tertentu dia Ya, melakukan itu untuk BGN. ya. Sesudah itu ya sudah begitu saja begitu. Hmm. Sementara pihak BGN sendiri nantinya akan ada anggaran juga untuk perekrutan pegawai baru, untuk apa namanya, untuk pelatihan apa dan sebagainya. Ya, kegiatan yang dipegang IO itu menurut dia bukan seremonial saja, tapi bagian dari strategi komunikasi. Jadi IO ini melakukan strategi komunikasi publik terkait isu nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti bimbingan teknis Hmm. para penjamah makanan, jadi bimbingan teknis kepada para pelaksana di dapur MBG, kan Itu disebut siapa? penjamah makanan. IO-nya gitu. IO-nya itu Ya. melakukan bimbingan teknis. Mereka apa ya Jadi pengalamannya? Jadi kan ini berarti harus IO itu tadi. spesifikasi. Dan apakah ada IO seperti itu? Itu loh pertanyaan saya juga. Betul. Ini Nah, selama ini hmm, ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan dari BGN hmm, untuk melatih atau melakukan BIMTEK kepada para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh hmm, SDM yang terlatih. hmm, Ini IO ini pekerjaannya apa? Tukang, Coba ada memang pekerjaan tukang menjamah begitu. Menjamah. Iya, penjamah makanan ini yang disebut sebagai mereka yang ada di dapur, mereka mengolah, terus kemudian nanti sampai dengan mereka melakukan porsi untuk masing-masing ompreng yang Hmm, ada berapa hmm, ribu, itu mereka disebutnya sebagai penjamah makanan begitu kurang lebih. hmm, Nah, mereka ini harus higienis, mereka ini harus hmm, bersih, ipalnya, instalasi pengolahan air limbahnya semuanya harus bagus apa dan sebagainya. Itu artinya itu diawasi atau dilatih oleh IO ini. oke. Penggunaan IO lebih efisien dibanding membentuk tim internal secara cepat karena Iya. membutuhkan waktu, biaya pelatihan, dan proses rekrutmen yang tidak singkat. Oke, Gimana? Ini oke. sebenarnya lembaga ini, badan Ya. ini nggak siap. Ya, sejauh ini yang saya tahu IO saya belum pernah dengar IO. Mungkin kalau Mhm. ditanya catering ya ada gitu catering. Tapi catering itu kan jarang juga yang segede MBG itu ya skalanya ya Mbak Agi ya. Dan mereka Gitu. tidak melakukan pelatihan, Mas Hersu, tapi Ya, kursus iya. catering ada. Kursus catering Tapi tapi kalau bahkan saya pun pernah iseng ya dulu hmm, suka apa kursus kursus makanan atau pembuatan makanan di hmm, beberapa hmm, chef-chef yang terkenal gitu saya suka hmm, iseng ya. hmm, Dan kemudian juga pernah lihat kursus catering meliput hmm, kursus catering dan tapi mereka tidak menangani secara masif iya. seluruh Indonesia Hmm. secara Tapi nasional ya, dalam jumlah ya. ribuan bahkan jutaan seperti ini Iya, dan begitu. saya kira salah satu syarat utamanya kalau tadi itu orangnya harus ramah, Mbak, gitu. Mhm. Rajin menjamah Ya, kan. Tadi kan untuk menjamah. rajin zaman. Betul. Ya. Harus friendly Iya. begitu ya. Jadi Apa? kata Pak Food Dadan, friendly ya, gitu ya. Hmm, friendly, ya. betul. IO ini sebagai solusi bridging atau jembatan agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu. Jadi dia sebagai mitra strategis dalam perencanaan, komunikasi, pengelolaan audiens, dan efisiensi anggaran. Ini berarti soal komunikasi, soal apa, komunikasi publik segala dipegang oleh IO ini. Ini saya bingung, kalau seandainya memang benar IO-nya benar, kenapa begitu banyak terjadi keracunan? Kan ini sudah Hmm, soal-soal penjamah makanan mereka hmm, semuanya hmm, dilatih apa dan sebagainya dengan hmm, biaya yang tadi itu sampai hmm. eh, per 113 proyek miliar. itu bisa sampai miliaran. Iya. Oke. Terus kemudian kenapa terjadi banyak miskomunikasi di lapangan juga antara misalnya antara dengan mitra, antara dengan dapur MBG-nya, begitu juga dengan usernya, yaitu Hmm, sekolahannya, si penerimanya, orang tuanya. Ya,
Ini kan mereka tugasnya itu Mas Ersu, mengelola SOP komunikasi. Kalau terjadi ini maka begini, kalau kejadian yang begini maka begini, dibuat kan kalau seharusnya Hmm. seperti itu begitu. Dan memastikan bahwa itu dijalankan dengan baik. Yang kita tahu sampai sekarang pun keracunan itu masih banyak terjadi. Kemudian sudah mulai banyak lagi, sudah mulai berani akhirnya mereka para para orang tua dan juga pihak sekolah yang menolak rame-rame. Jadi begitu datang itu ribuan ompreng tersebut dicicipi ternyata asam atau basi, nggak pakai dibagikan, langsung ditolak begitu. Hmm. Jadi kalau saya rasa ini apa ya, lembaga yang memang badan yang memang belum siap, tapi dipaksakan untuk jalan. Kenapa? Dari ini kita bisa melihat ini bukan program, ini adalah proyek. Dan Proyek, betul. sekarang berdasarkan keterangan dari apa bagian komunikasi dan juga investigasi dari BGN sendiri yang diketuai oleh apa wakil BGN-nya adalah Mbak Nani SD yang itu kan sudah ribuan yang disuspend Mas Hersу. Hmm. Kalau seandainya IO ini berhasil, harusnya itu tidak terjadi Hmm, ya, gitu. oke. Itu kemarin bertubi-tubi nih BGN kemarin Ya. soal sepeda motor, sekarang nggak IO. Saya nggak tahu. Ini nggak ada jaminan bahwa tidak akan muncul lagi persoalan baru lagi loh kalau lihat perilakunya semacam ini ya. Oh, ada lagi Mas Hersu, sekarang Apa sedang tuh? rame. Tapi saya juga masih tetap bertanya-tanya, kok kayaknya kok aneh ya, Apa sih? nggak masuk akal. Hmm. Yaitu rame pembelian alat makan di DIY yang ditengarai mencapai atau diduga mencapai triliunan, yaitu DIY itu mencapai 4,1 daerah daerah istimewa istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Bukan tukang toko kan Betul. ada toko DIY kan ada kan? Do it yourself kalau itu Oh, ya. oh tuh do it yourself. Saya baru nggak, oh baru tahu saya kalau itu namanya do it yourself. Oh kalau ini dari Iya, Jogja iya. ya ini ya beli peralatan sampai triliun. Iya, betul. Eh, saya tadinya menduga ini salah membaca ya, salah membaca data. Jadi Hmm. misalnya dari critical collapse, dia menulis, mengunggah Hmm. sebuah poster dengan tulisan Nauzubillah botak, botak ini maksudnya Pak Dadan, maaf ya Pak Waduh, Dadan, mungkin saking kacau. keselnya Pak Dadan Iya. ya, padahal Kacau, maksudnya kacau, nggak kacau. begitu. Iya, Kian ngelunjak, dia katakan kepala BGN Kian ngelunjak, viral BGN habiskan 4 triliun untuk beli piring dan sendok di 15 SPPG Yogyakarta. Tadinya saya bingung, ini kayaknya salah baca data ya Mas Hersu. Hmm. Karena memang di data yang tersedia di situ kan biasa ya kalau apa tulisan angka rupiah Hmm. itu misalnya 4.196.589.147.000. Saya menduga 00-nya ini sebagai bagian dari cara menulis. Kita kan ada yang menulis ya udah apa koma dan kemudian tanda apa tanda sambung begitu sebagai akhiran dari nilai rupiah tersebut. Terus kemudian juga ada yang berupa 02, kadang 03 seperti itu. Saya pikir begitu ya. Ini data e-purchasing ya. Metode pembelian, pemanfaatan barang dan jasa dengan pembelian secara e-purchasing. Hmm. Begitu. Untuk jenis pengadaan total pagu dan metode pembelian semuanya ada di situ begitu. Dan angkanya memang demikian. Tapi ternyata saya cari di AI di Google itu memang rame viral di media sosial dugaan pengadaan alat makan sendok dan piring untuk program makan bergizi gratis oleh Ya, Badan BGN di DIY yang mencapai 4,19 triliun. oke. Itu berupa nilai Pertanyaan saya, anggaran. apakah bukan itu yang menyediakan oleh dapur-dapur itu atau disuplai dari BGN pusat itu Mbak Agi? Kalau pembelian itu kan asumsinya berarti pembelian disuplai dari BGN pusat dong. Kalau setahu saya, selama ini kan memang ada importirnya ya Mas Hmm. Hersut. Hmm. Ada importirnya dan kemudian ini nanti kan bagian dari angka yang diberikan kepada SPG tersebut. Hmm. Gitu. Jadi coba ya kita lihat lagi. Ternyata setelah saya cari-cari, ini ada tulisan dari Mas Agustinus Edi Kristianto. Hmm. Hmm. Ini dulu orang Wartawan nih yang sering hukum. kritis tulisannya ya, sangat kritis dan Iya, investigatif loh tulisan-tulisannya ya. betul, dia juga pernah memimpin LBH, dia juga apa namanya tulisan-tulisannya itu penuh dengan data begitu Hmm. dan kajiannya diikuti dengan data yang memang ada begitu, nggak ngarang-ngarang begitu ya. Hmm. Eh,
Coba saya lihat di sini, dia menulis seperti ini. Proyek IT misterius 1,2 triliun Badan Gizi Nasional. Nah, sebetulnya itu ya yang dia IT. tulis adalah soal motor, soal IT, Mm-mm. soal IT Mas Hersu. Mm-mm. Tapi semuanya kemudian dia tulis di situ. Eh, kita lanjut kupas skandal keuangan negara di Badan Gizi Nasional. Yang ramai dibahas sebelumnya tentang pengadaan barang dan jasa di BGN 2025 yaitu motor listrik Emo yang pagunya 2,4 triliun, kemudian alat makan SPPG Yogyakarta pagunya 4,19 triliun. Oh, berarti benar, dia pun menulis demikian. Jasa IO 113 miliar dan kaos kaki 6,9 miliar. Memang fakta, bukan hoax, bukan omon-omon katanya. Jadi ini terkonfirm ya oleh Mas Aek gitu sebutannya. Jika semua pengadaan itu menggunakan metode e-purchasing, sekarang kita bahas yang metodenya penunjukan langsung. Ini sangat lengkap ini dia, cukup panjang ini. Hasil belusukan digital saya di portal pengadaan menemukan 2 paket pekerjaan jumbo di BGN yang mencurigakan. Kronologinya begini, sekalian kita endus cara mainnya katanya. September 2025, penguncian di SIRUP yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. BGN mendaftarkan 2 paket jasa IT skala nasional di sistem SIRUP LKPP, kode RUP-nya bla 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 bla, ada angka di situ. Kemudian paket A itu adalah Managed Service IT dan LOT di 5.000 lokasi senilai 665,44 miliar. Paket B, Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional 600 miliar. Totalnya ada 1,2 triliun untuk pelaksanaan 3 bulan Oktober sampai dengan Desember. Ini uang dihambur-hamburkan atau tidak kayak begini ya. Lihat, sejak awal metode yang dipilih adalah penunjukan langsung. Proyek Oh, triliunan tapi tidak ditender nah itu katanya. dia. Hmm. Siapa pemain tunggal yang begitu sakti sampai tidak butuh kompetisi? Hmm. Tanda tanya. Sedarurat apa sehingga menjelang akhir tahun anggaran bikin pengadaan raksasa begini? Hmm. Secara aturan Perpres 12 garis miring 2021 penunjukan langsung jasa lainnya di atas 200 juta hanya boleh untuk kondisi tertentu. Misalnya hanya ada penyedia tunggal, rahasia negara atau mendesak akibat bencana. Hmm. Proyek penunjukan langsung 1,2 triliun adalah anomali yang bagi saya sangat ekstrim. Nah, ini harusnya Seskap Teddy lihat ini nih. Hmm. Katanya pengamat-pengamat tidak sesuai kompetensi. Yang tidak sesuai ini sebetulnya Pak Dadan ya Pak Dadan. Ahli serangga disuruh menangani uang sekian ratus triliun. Kemudian harus memastikan administrasinya oke. Memastikan tidak ada korupsi. Apakah Pak Dadan melihat satu persatu begitu? Hmm. Semua semua anggaran yang keluar ini. Kemudian Desember 2025 status selesai tapi vendornya tetap misterius. Luar biasa. Saya cek sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE Inaprok untuk memantau pelaksanaannya. Ternyata kedua paket itu dengan kode 105 bla bla dan 105 lagi bla bla ini dinyatakan sudah selesai per 31 Desember 2025. Jenis pengadaannya kategori jasa lainnya. Ya, kalau jasa lainnya kita jadi nggak tahu begitu ya apa sebenarnya spesifikasinya. Status selesai di SPSE berarti BAST berita acara serah terima sudah diteken. Artinya pekerjaan diklaim beres 100% tepat sebelum tutup tahun anggaran. Paket tidak dibatalkan. Tapi lihat, saat tab pemenang berkontrak diklik di situ ada apa? Ada tab begitu yang tulisannya pemenang berkontrak itu diklik kosong. Jadi siapa Hmm. pemenangnya? Tidak ada Misterius. nama PT. Hmm. Hmm. Iya, goib nih, tidak ada nama Oh, PT, tidak boy. ada alamat, tidak ada NPWP, nilai Hmm. nilai realisasi di sistem 0,00 rupiah. Logikanya pekerjaan sudah selesai, tapi siapa yang mengerjakan? Dan kalau realisasinya 0 rupiah, apakah vendornya kerja bakti? Atau uangnya sudah cair di bawah meja tapi laporannya disembunyikan dari publik? Jika BAST ada tapi pembayaran di dashboard masih 0 rupiah, ini adalah indikasi kuat pengamanan anggaran akhir tahun. Kemudian April 2026, ini terakhir ya langsung lompat ke kondisi sekarang. Jejak yang tertinggal di dashboard monitoring. Saya cek ke dashboard monitoring Inaprok, ternyata angka 1,27 triliun atau akumulasi 2 paket tadi masih nangkring di kolom belum terrealisasi. Oh, lo kok bisa? Ini kontradiksi total. Hmm. Iya, tadi sudah di ini, tapi di tahun anggaran berikutnya belum terrealisasi. Padahal tadi katanya sudah selesai. Ini kontradiksi total. Di SPSE dibilang selesai, tapi di dashboard pengawasan dibilang belum terrealisasi. For your information,
data realisasi RUP di BGN 2025 nilai totalnya 6,3 triliun. Berdasarkan jenis pengadaannya yang terbesar adalah untuk jasa lainnya, yaitu 4,53 triliun. Kok bisa? Saya kira perkaranya terang benderang, yaitu mengapa proyek IT triliunan untuk 5.000 lokasi dan sistem informasi pemenuhan gizi nasional dilakukan dengan penunjukan langsung. Apa justifikasi daruratnya? Ya, karena ini bukan bencana. Siapa vendor di balik tab kosong itu? Untuk proyek bernilai triliunan rupiah, mengapa identitas vendornya justru disembunyikan? Padahal statusnya sudah selesai. Berbeda dengan paket 20 jutaan rupiah yang nama vendornya dipampang jelas. Jadi di sini tersembunyi. Jika status sudah selesai per 31 Desember tapi realisasi tercatat 0 rupiah, apakah ini trik administrasi agar anggaran tidak hangus? Jadi ya, saya rasa sih itu Ya, ya. ya, ya, ya. Atau masuk dalam silpa, sisa anggaran lebih lah ya. Apa namanya? Kalau nanti ada yang ngeles, itu cuma masalah sinkronisasi sistem. Apakah sinkronisasi data semudah itu butuh waktu sampai 4 bulan? Januari sampai dengan atau Desember sampai dengan April. Dan Hmm. apa hubungannya sinkronisasi sistem keuangan dengan dihapusnya nama vendor di portal publik? Ya, supaya APBN tidak semakin berdarah, harusnya di stop dulu seluruh belanja pengadaan di BGN. Ini saran dari Agustinus Edi Kristianto. Yaitu baik tahun 2026 pagu belanja pengadaan sebesar 260,8 triliun sampai semua dugaan skandal tahun 2025 itu diusut dan jika perlu lembaganya dibubarkan. Saya tadi iseng loh nanyanya itu Mbak Agi, apakah masih ada lagi? Ternyata kok ada banyak sekali masalahnya ini ya. Ampun deh, gitu ya. Hancur Mini. Hancur nih. Oke, Mbak Agi. Aduh, aduh. Udah, ini kalau ada lanjutin tambah pusing kepala kita nanti Mbak Agi. Ya, kita akhiri Iya, berbicara ya. iya, Mas Hmm. Ersu masih ada satu lagi sekarang sedang ramai, tapi ini belum terkonfirmasi dan saya tidak tahu betul atau tidak, Ya, yaitu setelah apa viral motor listrik itu ya heeh. pengadaannya yang kemarin sampai sekarang masih belum diumumkan, belum Hmm. dijelaskan secara Hmm. transparan dan detail. Ini juga ada isu dugaan pengadaan 20.000 truk untuk Koperasi Desa Merah Putih KMP. Oh, itu lain Ini lagi ya. sesuatu yang Ini bukan bukan lain lagi ini untuk bukan lain. KMP Ya, Mas Ersu. ya, Pokoknya dua PSN itu proyek ya, strategi nasional itu ya. kayaknya ada aja, tapi yang Ada aja. yang terakhir ini kita belum Ya. terkonfirmasi. Oke. Sampai ketemu lagi kita. Pokoknya informasi berikutnya ada aja. Kita akan bahas di berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Pokoknya ada. Mm-mm. Sampai ketemu lagi. Saya Subno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat ya. Ya, Terus semangat. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.